Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gina Nadina, seorang mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Siliwangi. Saya merupakan anggota dari kelompok 1 di mata kuliah pengantar akuntansi sektor publik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2023. Nah, pada analisis kali ini kami akan menganalisis apakah laporan keuangan yang dibuat oleh Kabupaten Bandung Barat itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, apakah ada potensi fraud, dan yang terakhir bagaimana evaluasi pengelolaan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 1, yaitu yang pertama ada Seli Triani, kemudian ada Rival Alfiana Aditya, kemudian ada Bagus Satria Pratama, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Ramdhani. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja untuk memaparkan hasil dari analisis kami. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi Kabupaten Bandung Barat pada tahun tersebut. Nah, pada tahun 2023, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu seluas 130.577 hektar dengan jumlah kecamatan 16, jumlah desanya 165, dan jumlah penduduknya yaitu 1.847.096 jiwa. Kemudian ada indikator ekonomi makro pada tahun tersebut, yaitu yang pertama ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yaitu berada pada angka 70,33%. Kemudian ada angka kemiskinannya sebesar 10,52%. Kemudian ada angka pengangguran yaitu 8,11%. Ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, dan yang terakhir ada pendapatan per kapita yaitu 30,62 juta. Nah, untuk selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang dibuat oleh Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau sering kita sebut dengan LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo atau laporan perubahan sisa anggaran lebih. Kemudian yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan operasional. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau sering kita sebut dengan CALK. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Analisis kesesuaian dengan kerangka konseptual PSAP. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Realisasi pendapatan sebesar 3.458.550.303,33 rupiah, 90,31%. Realisasi belanja daerah sebesar 3.253.675.734 rupiah, 89,54%. Laporan perubahan sisa anggaran lebih atau SAL. Laporan anggaran lebih sebesar 55.176.846.939 rupiah. Laporan anggaran lebih akhir 26.071.448.838,03 rupiah. Neraca total aset 4.900.581.227.000. Neraca total aset 4.900.581.227.343,11 rupiah. Total kewajiban
289.840.180,96 rupiah. Total ekuitas 4.061.572.184.162,15 rupiah. Laporan arus kas, saldo akhir kas 26.071.448.838,03 rupiah. Laporan perubahan ekuitas, saldo ekuitas awal 4.299.299.773,93 rupiah. Laporan ekuitas akhir 4.611.572.184.162,15 rupiah. Laporan operasional atau LO, total pendapatan 3.144.600.889,007 rupiah. Total operasi 2.999.483.585.573,20 rupiah. Surplus atau defisit dikurang laporan operasional atau LO 166.671.501.885,87 rupiah. Oke, di sini saya akan meneruskan dari presenter sebelumnya yang membahas analisis kesesuaian kerangka konseptual. Analisis sesuai dengan kerangka konseptual PSAP. Laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan PSAP nomor 1 harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Yang artinya, di mana laporan ini harus mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga pengguna informasi dapat membuat keputusan yang sangat tepat. Namun, jika terdapat ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini akan berdampak pada ketetapan laporan keuangan. Ketidakpatuhan tersebut mencerminkan adanya kelemahan pengadilan Namun, jika terdapat ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini berdampak pada ketetapan laporan keuangan. Ketidakpatuhan tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam pengendalian keuangan yang bisa berakibat pada ketidaksesuaian dengan kerangka konseptual PSAP. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut dan dapat memicu sanksi dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, penggunaan basis akuntansi akrual menjadi salah satu metode penting dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk laporan keuangan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan basis akrual, pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya ketika kas masuk atau keluar. Hal ini mencerminkan situasi keuangan yang lebih akurat, namun dalam hal anggaran, penyusunan dan pelaksanaan anggaran tetap dilakukan berbasis kas, di mana pencatatan dilakukan ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Untuk memastikan laporan keuangan mematuhi standar yang ditetapkan, terdapat beberapa saran perbaikan untuk mencegah. Berikut adalah cara untuk memastikan laporan keuangan mematuhi standar. Yang pertama ada peningkatan pengawasan. Lakukan pengawasan ketat dan monitoring berkala terhadap proses anggaran. Yang kedua, perencanaan akurat. Pastikan anggaran didasarkan pada data valid dan mencerminkan kebutuhan nyata. Yang ketiga ada audit internal rutin. Lakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi kesalahan lebih awal.
Yang keempat ada pelatihan staf. Tingkatan kompetensi staf keuangan melalui pelatihan terkait standar akuntansi yang terbaru. Yang kelima ada penguatan. Pengendalian internal. Diterapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mengurangi resiko kesalahan. Yang keenam ada penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi akuntansi untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan. Langkah-langkah ini akan membantu mencegah ketidakpatuhan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oke, selanjutnya analisis deteksi potensi fraud. Yang pertama yaitu pengelolaan kas dan setara kas. Saldo kas tercatat 26 miliar 71.448.838,03. Sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya ada di RKUD mencapai 76.474.513.601. Yang kedua yaitu defisit APBD. Kabupaten Bandung Barat mengalami defisit real APBD sebesar 195.348.447,68 yang merupakan 6,41% dari total penerimaan daerah. Defisit ini melebihi batas maksimal yang ditetapkan sebesar 2,2%. Yang ketiga, utang belanja. Saldo utang belanja sebesar 184.556.106.792,68 mencerminkan ketidakcermatan dalam merencanakan anggaran. Yang keempat, transparansi investasi. Terdapat kebingungan mengenai nilai penyertaan modal Pemkab Bandung Barat di PT PMGS setelah spin-off ke Perumda TWM. Terima kasih dari saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023. Kabupaten Bandung Barat mengalami surplus, yaitu kondisi di mana terjadinya selisih lebih antara pendapatan, belanja, dan juga transfer dalam jangka 1 tahun. Kabupaten Bandung Barat mengalami surplus sebesar 48.301.900 sekian. Pendapatan daerah yang didapatkan oleh Kabupaten Bandung Barat per 2023 yaitu mencapai 3.048.550 sekian, yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan dan juga pendapatan transfer. Kemudian belanja daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu mencapai 3.253 juta sekian, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan juga belanja transfer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki selisih lebih atau surplus sebesar 48.361.964.569 rupiah, yaitu perhitungannya di mana pendapatan daerah dikurangi oleh belanja daerah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi solusi dari pengevaluasian pengelolaan keuangan. Presentasi capaian terkecil dalam pendapatan daerah yaitu ada di pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu hanya mencapai 74,94% dari target anggaran. Terutama presentasi terkecilnya ada di retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakoptimalan dalam pembayaran retribusi dari masyarakat. Hal ini bisa diatasi dengan cara mengoptimalkan penegakan peraturan pemerintah karena kurangnya pengawasan mengakibatkan kelalaian dan memicu pelanggaran pembiayaan retribusi di pihak masyarakat. Adapun dengan cara lain yaitu bisa dengan meningkatkan kualitas fasilitas umum. Berkaitan dengan fasilitas umum seperti pasar, tempat parkir, atau fasilitas kesehatan, masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakannya dan itu memicu kenaikan pendapatan daerah dari retribusi daerah. Kemudian
di persentase capaian terkecil yang ada di belanja daerah, yaitu ada di belanja modal. Realisasiannya hanya sebesar 77,56% dari target anggaran. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur serta investasi jangka panjang, yang merupakan elemen penting dalam peningkatan fasilitas umum. Hal ini dapat diatasi dengan cara pemerintah dapat lebih memperhatikan penyaluran dana. Jangan sampai terjadinya kesalahan dalam perealisasian anggaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui hasil analisis laporan keuangan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2023, dapat kami simpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Nah, selain itu ditemukan juga kejanggalan pada pengelolaan anggaran. Yang pertama ada perbedaan saldo kas dan dana transfer di pemerintah pusat, kemudian mengalami defisit real APBD yang melebihi batas maksimal, kemudian penganggaran belanja yang tidak rasional, serta yang terakhir kurangnya transparansi investasi. Dengan demikian, kami memiliki rekomendasi untuk menangani kejanggalan tersebut. Yang pertama dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan. Yang kedua, melakukan audit internal secara berkala. Yang ketiga, memperkuat perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan data yang lebih akurat dan realistis. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan transparansi dalam laporan investasi. Sekian hasil analisis dari kelompok kami mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Kabupaten Bandung Barat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.